Heboh video soal isbat nasab. Yang mengisbat nasab katanya masih keturunan waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya saja isbat nasab, tapi ujung-ujungnya hanyalah doktrin ras terah leluhur, yang mempunyai implikasi penghormatan buta terhadap suatu golongan dalam kehidupan bersosial dan beragama. وهذه بركات المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إضافة لتدريس الحديث. هناك صلة أخرى، صلة القربة، فالحبائب هؤلاء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حبهم قرب إلى الله وبغضهم بعد عنه وبعد عن خلقه جميعا. Inilah kemiskinan ideologi yang terjadi ratusan tahun di negeri Nusantara ini. Apakah masih kurang lama kita dijajah kolonial Belanda dalam pemetaan wilayah pengkultusan terhadap terah kulit dan kedudukan? Fenomena pengkultusan berbalut agama memang sangat tajam untuk memotong pemikiran waras bagi pengikutnya. Pertama, mereka dapat menciptakan pola pikir yang cenderung dogmatis dan tertutup, sehingga pengikutnya akan tenggelam dalam lautan keserakahan dan kemunafikan pemimpinnya. Dalam situasi ini, pengikut kultus seringkali menerima perintah atau ajaran tanpa pertanyaan, seolah-olah setiap kata dan tindakan pemimpin adalah manifestasi kehendak Tuhan ilahi. Banyak kasus di mana pengikut suatu kultus bersedia melakukan tindakan ekstrim, bahkan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, hanya karena terikat oleh keyakinan terhadap pemimpin mereka. فأكرمهم الله بالعلم والولاية والتعلم والتعليم ودراسة السنة وتدريس السنة والحديث. لم يجلسوا لا يفقهون شيئا، لا بل فقهوا الناس. وهذا هو منهج أهل التربية كما معلوم لديكم. وقيل لولا المربي ما عرفت ربي، لولا المربي ما عرفت ربي، لولا المربي ما عرفت ربي. وقد قيل جالس قوما يذكرون الله، جالس قوما يذكرون الله، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك، وإن نزلت عليهم رحمة أو رزق شاركتهم فيه. ولا تجالس قوما لا يذكرون الله، فإن كنت جاهلا زادوك جهلا، وإن كنت عالما لم ينفعك علمك شيئا، وإن نزلت عليهم لعنة أو سخط نسأل الله العفو والعافية شاركتهم فيها. نسأل الله. Di mana beliau itu dianggap telah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Akan tetapi, apakah benar beliau itu mengisbat nasabnya Ba'alawi? Nah, setelah kami melihat, menyimak, dan mendengarkan dengan seksama video dari awal sampai akhir, ternyata beliau tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Karena apa? Karena mengisbat, menafikan sebuah silsilah nasab dalam satu qabilah atau keluarga atau personal seseorang itu adalah otoritas dari para nasabah. Format isbat nasab itu ya itu adalah otoritas dari para nasabah yang tergabung di Naqobah Ashraf Internasional. Mobil khusus yang terbaru ini, di mana ada seorang Syekh Afifuddin Al-Jilani Al-Hasani. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berasal dari Irak. Ya. Beliau diundang ke salah satu acara di Jawa Timur, di mana beliau itu dianggap telah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Akan tetapi, apakah benar beliau itu mengisbat nasabnya Ba'alawi? Nah, setelah kami melihat, menyimak, dan mendengarkan dengan seksama video dari awal sampai akhir, ternyata beliau tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Hanya karena beliau menyebut bahwasanya para habaib itu adalah bagian dari keturunan baginda Rasulullah SAW, itu tidak bisa dikatakan mengisbat nasab Ba'alawi. Karena apa? Karena mengisbat, menafikan sebuah silsilah nasab
dalam satu kabilah atau keluarga atau personal seseorang itu adalah otoritas dari para nasabah. Jadi tidak semua ulama itu ketika menyebutkan atau ketika menyatakan ketersambungan sebuah nasab kepada baginda Rasulullah itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Kenapa demikian? Karena format isbat nasab bukan diucapkan oleh umumnya para ulama. Akan tetapi format isbat nasab itu ya itu adalah otoritas dari para nasabah yang tergabung di Naqobah Ashraf Internasional gitu ya. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 103. Fa inna syajaratan nasabi allati 'alaiha taqriratun nasabin as-thiqati al-athbati al-mu'arrikhati al-madbutati tu'addu wasiqatun mu'tabaratun. Ya. Maka sesungguhnya pohon silsilah nasab yang di atasnya terdapat keterangan-keterangan para ulama ahli nasab as-thiqati yang terpercaya di bidang ilmu nasab, al-athbati yang telah menetapkan satu kebenaran, al-mu'arrikhati yang sesuai dengan sejarahnya, al-madbutati yang akurat di dalam menelitinya, tu'addu wasiqatun mu'tabaratun. Itu dianggap sebagai wasiqah atau keterangan yang sah. Wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, dan tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab semua keterangan-keterangan yang datangnya dari orang atau ulama yang memang tidak memahami ya kaedah-kaedah isbat nasab. Nah, ini teman-teman ya, format di dalam pengisbatan nasab itu yang dianggap sah ya, yang dianggap sah sebagai bentuk isbat nasab itu adalah dari kalangan para ulama yang thiqah, yang sabit, yang mu'arrikh, yang madbut ya. Jadi tidak sembarangan gitu teman-teman ya. Tidak semua pernyataan para ulama itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Nah, hal seperti ini adalah suatu kasus yang diulang-ulang. Dulu pernah menyampaikan tentang pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, kemudian Syekh Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki. Nah, sekarang mereka memframing Syekh Afifuddin telah mengisbat. Padahal dari format kalimatnya itu tidak mencirikan ya beliau sedang mengisbat nasab Ba'alawi. Terlebih itu hanya kalam maddah atau pernyataan pujian terhadap orang yang dimaksud gitu kan, tanpa melakukan penelitian, tanpa melalui kaedah-kaedah isbat nasab. Apalagi beliau-beliau ini bukanlah kalangan ulama yang fokus di bidang penelitian sebuah nasab. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik